orang-orang yang bergerak ini kayak Hosinuddin. Hosinuddin itu adalah dedengkot ATI yang ingin mendirikan negara khilafah di bangsa kita. Ya, harus kita tahu. Jadi itu adalah motif mereka untuk mengadu domba bangsa kita. Jadi isu ijazah palsu dan pemaksulan ini nggak ada dasar hukumnya dan semuanya zong atau nol. Ya. Ketika akan dilakukan eksekusi, jadi terpidana Sylvester Matutina ini berusaha untuk agar vonis yang sifatnya ingkrah tadi tidak dijalankan. Ada orang yang memastikan kita jadi, oh ini narapidana, apa narapidana? Dua orang setidaknya sudah jelas narapidana. Bang, Anda nggak perlu merasa hebat mengajarkan Pak Jokowi ya. Saya juga tidak merasa hebat terhadap saudara. Jadi saudara tadi jangan ngajari saya langkah hukum yang perlu saya tempuh dan tim saya. Itu pesan saya. Ketika akan dilakukan eksekusi, saudara Sylvester Matutina ini terdakwa saja saya sebut. Harusnya juga hari ini disebut terpidana. Ya, terpidana tapi belum menjadi narapidana karena belum dieksekusi begitu. Jadi terpidana Sylvester Matutina ini berusaha untuk agar vonis yang sifatnya ingkrah tadi tidak dijalankan. Dan menurut sumber yang tentu tidak perlu kami sebut sebagai bentuk penghormatan saya kepada narasumber tersebut, saat itu Sylvester curhatlah kira-kira bagaimana apa yang perlu diambil langkahnya agar putusan tadi tidak dijalankan. Curhat ke siapa dia? Seseorang yang tidak saya sebutkan. Gitu. Lalu seorang tadi menyarankan untuk ketemu Pak JK untuk meminta maaf. Dan difasilitasi Michael Mekeng itu siapa ya? Dari Golkar saya lupa. Yang sama dari Timur juga. Iya, betul. Dan kemudian ketemu juga difasilitasi oleh Sofyan Wandandi. Nah, kan bersahabat dengan Pak JK. Ketemu, dan memang oleh Pak JK sendiri tidak terlalu mempersoalkan ya ujaran-ujaran yang disampaikan oleh terpidana Sylvester Matutina ini. Gitu. Cuman keluarganya, kalau tidak salah anak perempuannya yang sangat marah dengan ujaran-ujaran yang disampaikan oleh Sylvester ini. Dan Pak JK sudah memaafkan. Gitu. Nah, hanya kan kalau kita bicara konstruksi hukum bernegara kita kan, maaf itu tidak menghilangkan unsur pidana. Kalau dalam prosesnya itu bisa meringankan, katakanlah begitu. Bahkan kalau itu delik aduan, dalam hal ini kan ini delik fitnah kan aduan. Kalau itu masih berproses, misalkan di tengah jalan dicabut, ya selesai perkara. Tetapi kan permaafan ini tidak diusahakan oleh sebelum putusan. Tapi setelah putusan ini ingkrah. Sehingga dalam sebuah kesempatan Roy Suryo mendapat informasi langsung dari Sylvester, infonya dia sudah mendapatkan maaf dari Pak JK. Tapi kan soal maaf itu hal yang lain. Dan kami sendiri tentu mengapresiasi ya Pak JK dan keluarganya yang bisa besar hati memberikan maaf. Tapi soal tentang putusan tentu tidak mendahului beliau-beliau, dan kita berpatokan pada konstitusi tentu putusan itu kan diproses dalam rangka untuk dijalankan. Berapa biaya negara yang sudah keluarkan untuk membayar polisi di tingkat penyelidikan, penyidikan, untuk jaksa di tahap dakwaan hingga tuntutan, bahkan hakim baik di tingkat pertama, banding hingga kasasi. Nah sekarang sudah ada putusan yang bersifat berkekuatan hukum kok tidak dijalankan. Pada saat yang sama terdakwa atau terpidana Sylvester Matutina itu selalu mengeluarkan ujaran yang penuh dengan nada ancaman provokatif, bahkan ya tendensi negatif kepada klien kami. Artinya dia tidak pernah merasa jerak dengan perbuatan ya, terus mengedarkan fitnah. Misalkan kepada klien kami Roy Suryo, Desmond Hasiholan dan yang lainnya. Dalam beberapa kesempatan kan selalu dia sampaikan, kalian ya 1000% tersangka, pasti masuk penjara, pasti menjadi narapidana. Nah ini kan satu tindakan yang kalau dalam hukum itu melanggar apa yang disebut dengan asas ada kalimat gini nggak? Pasti tersangka, pasti narapidana, pasti akan sama seperti saya seorang. Kalau itu tentu direvisi. Gitu. Nah yang jelas kan kalau kita bicara tentang memberikan stigma pasti itu kan pertama mendahului proses. Karena sederhana saja loh, nggak semua orang yang dalam tahap penyidikan itu jadi tersangka. Karena banyak juga kasus di SP3. Artinya kan nggak sampai jadi tersangka, kasus dihentikan karena tidak ditemukan cukup bukti, maka dikeluarkanlah surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Tapi kenapa narasi yang dibangun justru provokatif? Nah atas dasar pertimbangan itu, setelah kami mendapat informasi, ini perlu untuk
dilakukan tindakan. Maka hari ini ya, hari Kamis 31 Juni 2025 kami lupa saya. mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku pihak penuntut sekaligus eksekutor kan. Oke. Jaksa yang menuntut, jaksa pula yang mengeksekusi untuk menanyakan sekaligus meminta. Yang lalai mengeksekusi persoalan ini membawa Sylvester ke penjara adalah kejaksaan. Iya, ada beberapa kesimpulan ya yang bisa kita peroleh dari panjangnya peristiwa sehingga hari ini tidak dieksekusi itu. Pertama, memang hukum ini tidak bersifat setara. Jangankan jadi laporan, bahkan sudah inkrah pun kalau itu kubu dari saudara Joko Widodo tidak dieksekusi. Makanya ada klien kami, koordinator ini selalu membangun narasi, ada relasi yang tidak seimbang bagi kami ya yang lemah, klien kami dengan kubu saudara Jokowi yang meskipun secara de jure bukan penguasa tapi de facto masih berkuasa. Rock me, baby. Ada orang yang memastikan kita jadi, oh ini narapidana, apa narapidana? Dua orang setidaknya sudah jelas narapidana. Atau satu orang narapidana, satu orang tersangka. Siapa dia? Satu yang belum menjalani hukuman yang harusnya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, inisialnya SM, sering dipanggil dengan nama si Plester. Ya, itu belum menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan. Satu lagi, ternyata ada lagi orang yang tahun 2015, mohon maaf harus saya bilang, dia sebenarnya sudah statusnya tersangka dalam kasus penistaan agama. Dengan kasus dia menyatakan, mohon maaf ya, ini saya mohon maaf sekali, dia mengatakan Nabi besar bukan orang Arab. Siapa dia? Inisialnya adalah AA, mantan dosen UI yang sekarang jadi politisi PSI, yang otaknya hilang ketika digebuki di depan DPR, komisaris. Dia ternyata memang betul pernah jadi TSK, kemudian di SP3-kan oleh kepolisian, tapi dipraper dan kalah kepolisian. Jadi harusnya polisi menjalankan kembali status TSK-nya. Jadi udah jelas ya, dua orang itu, inisial SM dan inisial AA, itulah yang harusnya sudah jelas. Kalau kami-kami selalu dituduh itu benar-benar zolim. Lagi menurut saya kita kembali saja ke pokok materi perkara yang ada sekarang ini, ya kan? Jadi benar-benar yang kita, kalau Bang Kosinudin keberatan dengan katanya Pak Jokowi buang badan, kan bisa aja di pra-peradilan ataupun digugat dengan hal yang lainnya gitu loh. Ya. Saya pikir kita nggak perlulah dalam hal ini tidak mencerdaskan bangsa kita mengenai proses yang ada. Silakan Abang dan teman-teman lakukan gugatan gitu loh. Ya pastinya Udah lah, kalau itu nggak usah diajari lah. Kami sudah siapkan banyak strategi. Tapi ajari saudara Jokowi jujur saja dan nggak melanggar undang-undang saja. Undang-undang itu nggak dilanggar kalau ada orang melaporkan. Siapa yang melaporkan? Siapa yang dilaporkan? Terbuka saja. Hei Jokowi, siapa yang kau laporkan? Abraham Samad misalnya, Roy Suryo misalnya, Kurnia Tidurani, nggak ada masalah juga. Tapi jangan membangun narasi seolah-olah tidak tahu, buang badan kepada proses penyelidikan. Begitu selesai penyelidikan muncul 12 nama. Seolah-olah nanti kalau ada tindakan yang zalim kepada 12 nama, bukan tanggung jawab saudara Jokowi Widodo sebagai pelapor, nanti dibuang badan kepada relawan-relawannya. Nah akhirnya adu domba dengan relawan begitu. Anda nggak perlu merasa hebat mengajarkan Pak Jokowi ya. Saya juga tidak merasa hebat terhadap saudara. Jadi saudara tadi jangan ngajari saya langkah hukum yang perlu saya tempuh dan tim saya. Itu pesan saya. Kamu tuh udah menang berapa banyak perkara. Kamu nggak usah ngajari saya. Nggak perlu menang. Saya bicara kebenaran. Kebenaran tidak peduli siapa menang kalah, tapi harus ditegakkan. Itu pesan moralnya. Kalau kebenaran dimenangkan dengan intervensi kekuasaan tidak bernilai dan rakyat semuanya akan melihatnya. Ya, gantian biar dijawab dulu. Nanti saya beri kesempatan menjawab. Silakan, Bang Silver. Silakan. Jadi kembali lagi kita nggak usah bangun framing-framing yang menurut saya sih nggak perlu ya. Bagaimana sekarang ini ya kan Bang Hosinudin dan kawan-kawan memberikan argumen yang baik ya kan kepada masyarakat. Umpamanya Roy Suryo melakukan ini itu kenapa gitu loh. Jadi daripada kita melebar kepada hal-hal yang nggak usah ngajari kami lah. Silakan berstatement. Saya paling tidak suka diajari orang lain yang sok lebih tahu dari saya. Statement saja yang langsung. Pokok masalah. Sebagai manusia beradab, tolonglah hormati orang. Kalau hormati saya juga nggak usah ngajari saya. Saya hormati Anda. Ya udah fokus saja kepada masalahnya. Tidak perlu bicara tentang harusnya. Anda nggak perlu mengajari presiden 2 kali. Anda siapa? Anda bukan. Saya tidak pernah mengajari Anda. Saya fokus kepada saudara Joko Widodo. Saudara bukan kuasa hukum saudara Joko Widodo. Nggak usah ngomong gede, Hosinudin. Anda juga nggak usah ngomong besar, Sylvester. Ya, jadi intinya kau nggak perlu, kau bukan orang hebat di Republik ini. Kau juga bukan orang biasa. Kau orang biasa. Kau bukan orang hebat. Ya, dia lebih Bapak-bapak. tahu hukum daripada Anda. Ya, Bapak-bapak, kalau seperti ini penonton kita tidak akan mendapatkan manfaat atau informasi. Sebentar ya.